Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di tengah gemerlap sebuah kota yang dipenuhi dengan kesibukan perdagangan, di antara barisan kedai-kedai mewah dan bangunan-bangunan megah, hiduplah seorang saudagar yang telah mencapai kekayaan legendaris. Nama saudagar ini adalah kunci bagi setiap pintu yang ada, dan harta kekayaannya seolah menjadi sumber yang tak terbatas untuk segala kemewahan yang dapat dibeli di dunia ini. Meskipun demikian, di tengah kejayaan dan pujian yang melimpah, hati saudagar tersebut terasa gelisah, menyadari betapa fana dan terbatasnya kehidupan manusia. Ia menyadari bahwa tak seorang pun akan menemani dirinya saat dia memasuki kubur. Dengan pikiran yang penuh serius dan kekhawatiran yang mendalam, saudagar itu merumuskan sebuah wasiat yang sungguh tak lazim. Dalam wasiatnya, ia memuat sebuah tantangan yang akan menguji keberanian dan iman setiap jiwa yang mendengarnya, siapakah yang berani menemaninya di dalam kubur selama 40 hari, sebagai syarat untuk mendapatkan sepenyak dari warisan tak terhitung yang akan ditinggalkannya. Dengan pena yang berlumuran tinta emas, ia menorehkan kata-kata yang segera akan mendetarkan seluruh fondasi kota, merangsang pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang esensi kehidupan, kematian, dan keabadian. Matahari perlahan tenggelam di ufuk timur, melukiskan langit dengan warna jingga dan merah yang memancarkan kehangatan. Di dalam ruangan yang luas, diterangi oleh cahaya gemerlap lilin yang berkedip-kedip, terbaring seorang saudagar terkaya di kota, Abbas, di atas tempat tidur yang dibuat dari kayu terbaik. Wajahnya yang biasanya berseri-seri, kini terasa suram dengan bayangan kerutan kekhawatiran yang mendalam. "Anak-anakku," ia memulai dengan suara gemetar, menghadap kepada keturunannya yang berdiri dengan hormat di sekitarnya. "Apakah kalian bersedia menemaniku di alam kubur nanti sebagai tanda cinta terakhir kepada ayah kalian?" Seorang pemuda bernama Harun, dengan matanya yang tidak lagi berkilau seperti harta ayahnya, melangkah maju dan meraih tangan sang ayah. "Ayah, permintaan ini melawan fitrah manusia. Kehadiran kami tidak akan mengubah takdir, atau membantumu dalam perjalanan akhiratmu." Abbas menghela nafas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. "Tetapi anakku, bukankah cinta seharusnya melampaui batas dunia dan akhirat?" Hamidah, putri bungsu mereka yang lembut hati, berkata dengan lembut sambil menahan tangis, "Kami mencintaimu ayah, namun cinta kami tidak bisa mengatasi ketakutan kami terhadap kematian." Mendengar jawaban dari anak-anaknya, Abbas merasa terhuyung. Wajahnya semakin suram, seolah-olah setiap kata yang diucapkan oleh mereka menambah beban yang berat pada pundaknya yang telah menua. "Jika begitu," ujar Abbas dengan pelan namun mantap, "kita lihat, apakah ada jiwa di luar sana yang memiliki iman lebih besar daripada ketakutan kalian." Ia melanjutkan, "Setengah dari hartaku akan kuwariskan kepada siapapun yang bersedia menemaniku di dalam kubur." Keesokan harinya, Abbas memanggil ajudannya yang setia dan jujur. "Farid, panggil kurir tercepat kita." Dengan ragu Farid bertanya, "Tuan, apakah Anda yakin dengan ini?" "Terkadang, kepastian hanya bisa ditemukan dalam tindakan," jawab Abbas sambil menyegel surat wasiat dengan lilin merah. Tak lama kemudian, saudagar kaya tersebut menghadap ajalnya. Surat wasiatnya dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota, dan berita tentang kantangannya menjadi gosip yang tak terhentikan. Setiap sudut pasar, masjid, dan kedai teh hanya membicarakan satu hal, yakni wasiat yang menjanjikan kekayaan, tetapi dengan syarat yang tak terbayangkan. Dari jauh, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, berita ini mencapai seorang tukang kayu miskin yang sedang merapikan kayu bakar untuk menghangatkan malamnya. Namanya adalah Jalal, seorang lelaki yang hidup dalam keterbatasan, dengan kapak usang sebagai satu-satunya alatnya. "Suamiku, apakah engkau telah mendengar?" tanya istri dengan mata yang terbelalak penuh keheranan. "Separuh warisan dari saudagar Abbas bisa menjadi milik kita, jika kau berani." Sambil memegang erat kapaknya yang sudah usang, Jalal menatap api yang berkobar dan merenung. "Mungkin, separuh warisan itu lebih berat daripada batu nisan yang paling tebal. Tapi, mungkin ini adalah jawaban dari doa kita selama ini." Dengan hati yang penuh gejolak, Jalal memutuskan untuk mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya, atau bahkan merubah pemahamannya tentang kehidupan dan kematian itu sendiri. Jalal berdiri di ambang pintu rumahnya yang sederhana, memandangi jalan-jalan kota yang tampak begitu jauh dan asing. Di tangan kanannya, kapak yang telah menjadi sahabat setiap hari, bersinar lembut di bawah cahaya fajar yang menerobos kegelapan subuh. Istrinya mengikat selendang di pinggangnya, sebagai simbol dukungan dan doa dari dirinya.
Apakah engkau yakin akan ini? Tanya sang istri, matanya mencari jawaban dalam pandangan suaminya. Jalal mengangguk dengan pasti, suaranya penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, kita harus selalu ingat bahwa rezeki datang dalam berbagai bentuk, bukan hanya dalam emas dan perak. Jika ini adalah kehendak Allah, maka aku akan mengikuti jalan ini. Dengan kapak di pundaknya, Jalal melangkah menuju rumah saudagar, bergabung dengan kerumunan yang telah berkumpul untuk melihat siapa yang akan menerima tantangan yang tak terbayangkan ini. Bisik-bisik penasaran dan rasa ingin tahu mengisi udara saat Jalal mendekat, seorang tukang kayu yang dikenal hanya karena keahliannya dan kejujurannya. "Jalal, apakah engkau yang akan?" ujar salah satu penonton, suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Jalal mengangguk sambil menatap ke arah rumah yang megah itu. "Ya, aku akan menemaninya." Suasana menjadi hening sejenak, kemudian bisikan-bisikan tersebut berubah menjadi sorakan kagum dan rasa hormat. Mereka memberikan jalan saat Jalal berjalan melewati mereka menuju rumah Abbas. Di dalam rumah, para ahli waris dan Farid, pelayan setia Abbas, merasa ragu akan keberanian pria tukang kayu ini. Ketika Jalal memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya, penuh pertanyaan dan kekhawatiran. "Apakah engkau siap untuk ini tukang kayu?" tanya Farid, memeriksa tekad dalam mata Jalal. "Saya siap," jawab Jalal dengan mantap, "dan saya hanya memohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan pada saya." Seorang penasehat hukum yang berdiri di sudut ruangan menggenggam gulungan wasiat berkata, "Apakah engkau mengerti syarat-syaratnya, Jalal? Kau harus menemani almarhum selama 40 hari dan malam, tanpa henti." Jalal mengangguk, "Saya mengerti, dan saya akan memenuhinya." "Hei Jalal, mengapa engkau melakukan ini?" tanya seorang dari kerumunan, suaranya menciptakan keheningan yang dipenuhi aroma duka dan harapan. Jalal menoleh, "Untuk masa depan yang mungkin akan lebih baik bagi keluarga saya, dan mungkin juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan kematian." Pintu ke ruangan tempat jasad saudagar Abbas disimpan terbuka, dan Jalal melangkah masuk, meninggalkan kerumunan dan bisikan di belakangnya. Ia berdiri sejenak, menatap peti mati yang dihiasi dengan ukiran kayu yang indah dan permata yang berkilau. "Aku datang untuk menemanimu Tuan Abbas," bisiknya dalam keheningan, suaranya penuh dengan rasa hormat yang mendalam. "Semoga perjalananmu diberkati dan diterima." Keesokan harinya, upacara pemakaman saudagar Abbas diadakan dengan penuh gemerlap dan kemegahan, seperti layaknya seorang saudagar yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah kota. Jalal berdiri di samping peti mati, dengan kapaknya yang dipegang erat di tangan, sebuah simbol kesederhanaannya, imannya, dan tugas besar yang telah diambilnya. Di tengah doa dan tangisan, jenazah saudagar itu dimakamkan, dan Jalal mengambil tempatnya di sisi kubur, memulai penawalannya selama 40 hari dan malam yang akan menjadi tantangan terbesarnya dalam hidupnya, dan mungkin juga akan menjadi jembatan antara dunia fana dan keabadian. Pada malam pertama setelah pemakaman, udara di dalam kubur terasa lembab dan berat. Jalal duduk bersimpuh di samping kuburan sang saudagar. Kapaknya diletakkan di sampingnya, berkilau samar di bawah cahaya redup yang masuk melalui celah sempit di atasnya. Tiba-tiba, keheningan malam itu terputus oleh kedatangan yang tak terduga. Dua sosok muncul dari kegelapan, siluet mereka tergambar dengan jelas oleh cahaya misterius. Mereka adalah malaikat Munkar dan Nakir, dan mereka langsung mengarahkan perhatian mereka kepada Jalal. Mereka tidak menanyakan tentang jenazah sang saudagar, melainkan dengan tegas menyerang Jalal dengan pertanyaan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya malaikat Munkar. "Aku menemani jenazah ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari warisan yang akan ditinggalkannya," jawab si tukang kayu. "Apakah yang kau miliki?" tanya malaikat Nakir. Jalal menelan ludah, merasa beban dalam setiap kata yang dia ucapkan. "Hanya kapak ini, wahai para malaikat penanya, ini adalah alat yang saya gunakan untuk mencari nafkah." "Dari mana kau mendapatkan kapak itu, Jalal?" tanya malaikat Munkar dengan tegas. "Saya memberinya dengan uang yang saya hasilkan dengan jerih payah," jawab Jalal, suaranya sedikit gemetar. "Dan apa yang kau lakukan dengannya?" tanya malaikat Nakir melanjutkan interogasinya. "Saya menggunakan kapak ini untuk menebang pohon di hutan, entah untuk dijual sebagai kayu bakar atau diolah menjadi perabot," Jalal menjelaskan. Malaikat Munkar mendekat. "Pohon-pohon yang kau tebang, dari tanah siapa mereka tumbuh?" "Pohon-pohon itu tumbuh di tanah yang tidak memiliki pemilik, di hutan belantara," Jalal menjawab dengan tenang. "Apakah itu benar?" tanya malaikat Nakir merunduk. "Dengan kapakmu, apakah kau membuat hutan menjadi gundul? Apakah kau tidak memikirkan dampaknya?"
apakah kau tidak menyebabkan banjir karena perbuatanmu? Jalal menggeleng, setiap pohon yang saya tebang, saya tanam kembali sebisa mungkin, saya tidak menebang sembrono. Dan ukuran kayu yang kau jual, apakah kau mengukurnya dengan benar, atau hanya mengira-ngira? Tanya malaikat munkar lagi. Mata mereka tidak pernah beranjak dari Jalal. Saya selalu mencoba sebaik yang saya bisa, tetapi saya adalah manusia, dan kesalahan bisa saja terjadi, Jalal mengakui. Keringat mulai mengalir di dahinya. Pertanyaan demi pertanyaan terus dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, menguji setiap detail kehidupan Jalal yang terkait dengan kapaknya. Setiap malam, mereka kembali dengan serangkaian pertanyaan yang semakin mendalam dan menantang, memaksa Jalal untuk merenungkan setiap aspek kehidupannya. Apakah kau pernah menggunakan kapakmu untuk tujuan lain selain mencari nafkah? Tanya malaikat Munkar di malam keempat. Tidak wahai malaikat, kapak ini adalah alat kerja, bukan untuk tindakan kekerasan atau kemarahan, tegas Jalal menjawab. Dan apakah kau pernah membantu sesamamu dengan kapak itu? Tanya malaikat Nakir lagi. Jalal mengangguk, banyak kali, saya telah membantu mereka yang membutuhkan perbaikan atap, atau kayu bakar untuk musim dingin. Hari demi hari berlalu, dan setiap hari pertanyaan yang sama tentang kapak, diulang dan diperdalam, memaksa Jalal untuk merenung dan mempertanyakan setiap tindakan yang telah dia lakukan dengan kapak tersebut. Pengajaran tentang kehidupan, tanggung jawab, dan konsekuensi dari setiap tindakan telah meninggalkan bekas dalam dirinya, membuatnya menyadari bahwa harta yang paling berharga bukanlah kapaknya, melainkan amanah dan cara dia memanfaatkannya. Ketika hari ke-39 tiba, Jalal merasa beratnya pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin mengikis jiwa dan fisiknya. Pelajaran tentang kehidupan, tanggung jawab, dan konsekuensi dari setiap tindakan telah meninggalkan bekas dalam dirinya, menyadarkannya bahwa tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan. Di hari ke-40, cahaya fajar yang lembut menyelinap masuk, menciptakan garis-garis emas di dinding kubur. Jalal telah menghabiskan malam terakhirnya dengan pikiran yang berkecamuk, merenungkan setiap pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir. Seiring dengan fajar yang mereka, para malaikat itu kembali untuk pertanyaan terakhir. Hari ini, kami akan bertanya lagi tentang kapakmu, Munkar memulai dengan suaranya yang dalam. Nakir melanjutkan, kami ingin tahu, apa makna kapak ini bagimu setelah semua yang telah kau renungkan? Sebelum Jalal sempat menjawab, terdengar suara keramaian dari atas, mencoba membongkar makam. Para ahli waris dan warga desa telah berkumpul, menantikan keluarnya Jalal dari kubur tersebut. Wahai malaikat penanya, Jalal berbicara dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya, kapak ini bukan sekadar alat. Ini adalah simbol kerja keras, tanggung jawab, dan rasa takut saya kepada Allah. Setiap pukulan yang saya tujukan ke pohon, sebenarnya adalah pukulan untuk membersihkan jiwa saya, untuk membuktikan bahwa saya hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Jalal mengambil napas dalam-dalam, merasa beban yang berat telah diangkat dari pundaknya. Munkar dan Nakir terus mengajukan pertanyaan, ketika kau mati, apakah kapakmu jatuh ke tangan yang benar? Siapa yang mewarisinya? Apakah dia menebang pohon sembarangan? Apakah dia seorang perampok? Apakah kau mendapat bagian dari perampokan itu? Sebelum Munkar dan Nakir selesai bertanya, Jalal melarikan diri dari kubur dan membuka pintu keluar. Di depan orang-orang dia berteriak, saya tidak menginginkan warisan itu lagi. Apa yang saya pelajari di sini, di kuburan ini, jauh lebih berharga dari apapun yang bisa ditawarkan dunia. Kalian ambil saja semua bagian harta warisan itu, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi. Jalal berkata kepada mereka, suaranya menggema dengan kekuatan yang baru. Dia berjalan pergi, meninggalkan kerumunan yang masih dalam keadaan terkejut. Jalal menuju ke rumahnya, hatinya penuh dengan rasa syukur dan pemahaman yang lebih dalam. Ketika ia menceritakan pengalamannya kepada istrinya, dia menyadari bahwa yang sekarang dia miliki adalah harta yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun, yaitu kebijaksanaan dan ketenangan batin. Jalal berkata kepada istrinya, aku sudah tidak menginginkan separuh dari harta warisan saudagar itu. Di dunia ini, satu-satunya harta yang kumiliki adalah kapak ini. Namun selama 40 hari, malaikat Munkar Nakir masih saja bertanya tentang kapak ini, bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Tentang berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya? Jalal sekarang tahu bahwa di hari kiamat, ketika setiap jiwa ditanya tentang umurnya, masa mudanya, hartanya, dan ilmunya, dia akan dapat menjawab dengan hati yang tenang dan jiwa yang bersih.
Dia telah mempelajari dengan cara yang paling sulit, bahwa kekayaan sejati bukanlah yang terkumpul di dunia, melainkan yang disimpan untuk akhirat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.